Penting banget nih untuk punya ketenangan jiwa dan pikiran. Soalnya banyak orang yang mentalnya rusak gara-gara lingkungan, temen, pacar, atau bahkan keluarga. Nah, jadi di sini Bastian Stoic bakal kasih insight yang keren banget buat kalian semua. Yuk, dengerin bareng-bareng. Poin pertama, menawan dan karismatik pada awalnya. Kamu pernah nggak ketemu seseorang yang begitu memikat sejak awal? Kata-katanya tertata rapi, senyumnya menenangkan, dan caranya berbicara membuatmu berpikir, orang ini pasti baik. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatmu nyaman. Seolah-olah dia adalah seseorang yang bisa dipercaya, bahkan sebelum kamu benar-benar mengenalnya. Dan anehnya, semakin lama kamu mengenalnya, semakin banyak tanda tanya yang muncul di kepalamu. Janjinya mulai terdengar terlalu sempurna. Kata-katanya tidak selalu sejalan dengan tindakannya. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Filsuf Stoik mengajarkan kita untuk tidak mudah terpesona oleh penampilan luar seseorang. Mereka menekankan bahwa karakter seseorang tidak bisa dinilai hanya dari cara bicara atau bagaimana mereka membawa diri. Itu sebabnya, salah satu tanda pertama bahwa kamu sedang berurusan dengan orang jahat adalah karisma mereka yang tampak begitu sempurna. Tapi, apakah semua orang yang karismatik itu jahat? Tentu tidak. Karisma adalah alat. Sama seperti pisau, bisa digunakan untuk memasak, bisa juga untuk melukai. Namun dalam banyak kasus, mereka yang memiliki niat tersembunyi justru memiliki pesona yang sangat kuat. Karena itu adalah cara termudah untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Pikirkan lagi, berapa kali kamu melihat seseorang yang begitu meyakinkan di media sosial, berbicara dengan penuh percaya diri, seolah memiliki semua jawaban. Tapi ketika kamu melihat lebih dalam, ternyata mereka hanya menjual ilusi. Mereka bukan apa yang mereka klaim. Ada fenomena psikologis yang disebut halo effect. Ketika kita melihat satu sifat positif pada seseorang, misalnya karisma, kita cenderung mengasumsikan bahwa sifat-sifat lain mereka juga baik. Itulah kenapa orang yang tampan atau cantik lebih mudah dipercaya. Begitu juga dengan mereka yang berbicara dengan percaya diri. Otak kita mengasosiasikan karisma dengan kebaikan, padahal tidak selalu demikian. Dan lebih buruknya, banyak orang jahat memahami betul cara kerja psikologi ini. Mereka tahu bagaimana memanfaatkan ekspresi wajah, intonasi suara, dan bahasa tubuh untuk membuat orang merasa nyaman. Mereka tahu bagaimana membangun citra yang membuat orang lain percaya. Mereka tidak akan datang dengan wajah bengis atau aura yang menyeramkan. Justru sebaliknya. Mereka datang dengan senyuman, pujian, dan perhatian yang terasa begitu hangat. Sekarang, bayangkan kamu berada dalam sebuah ruangan pesta, dan seseorang mendekatimu. Dia begitu ramah, mendengarkan ceritamu dengan antusias, dan membuatmu merasa spesial. Dalam beberapa jam saja, kamu merasa seperti sudah mengenalnya bertahun-tahun. Tapi tunggu dulu. Kenapa dia begitu tertarik padamu? Kenapa dia terlalu sempurna? Orang yang benar-benar baik biasanya tidak perlu membuktikan bahwa mereka baik. Mereka tidak berusaha keras untuk memikat orang lain. Mereka hanya menjadi baik. Tapi mereka yang memiliki niat tersembunyi seringkali menggunakan pesona sebagai alat untuk mendapatkan kepercayaanmu lebih cepat. Pertanyaannya, bagaimana cara membedakan seseorang yang benar-benar baik dengan seseorang yang hanya menggunakan karisma untuk keuntungan pribadi? Jawabannya ada di tindakan mereka. Orang yang tulus tidak hanya baik di awal. Mereka tetap konsisten, meskipun tidak ada keuntungan bagi mereka. Sebaliknya, orang yang jahat akan menunjukkan sisi aslinya ketika kamu mulai menguji mereka. Misalnya, coba sesekali tidak menuruti keinginan mereka. Tiba-tiba, kamu akan melihat perubahan sikap yang drastis. Mereka mungkin mulai bersikap dingin, atau bahkan marah. Itu karena pesona mereka bukanlah sesuatu yang alami. Itu adalah alat yang mereka gunakan untuk mendapatkan sesuatu. Pernahkah kamu melihat seseorang yang begitu karismatik dan berwibawa hanya untuk akhirnya menyadari bahwa mereka ternyata memanipulatif? Di sekitar kita, ada banyak contoh bagaimana pesona bisa digunakan sebagai alat penipuan. Kasus investasi bodong, misalnya, hampir selalu melibatkan seseorang yang sangat meyakinkan. Orang-orang tertarik bukan hanya karena janji keuntungannya, tetapi karena mereka percaya pada siapa yang menyampaikannya. Sekarang, bayangkan seseorang yang pernah membuatmu terpesona. Apakah mereka benar-benar sebaik yang kamu pikirkan? Ataukah ada hal-hal yang terlewat dari pengamatanmu? Kita semua rentan terhadap manipulasi ini, karena manusia memang didesain untuk mempercayai mereka yang terlihat percaya diri. Tapi itu bukan berarti kita tidak bisa belajar untuk lebih waspada. Maka, sebelum kamu terlalu cepat mempercayai seseorang hanya karena mereka tampak menawan, tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apakah mereka konsisten dalam tindakan dan kata-kata mereka?
Apakah mereka baik hanya ketika ada sesuatu yang bisa mereka dapatkan? Apakah mereka merasa tidak nyaman jika kamu mulai mempertanyakan mereka? Apakah kamu merasa terlalu cepat terbawa dalam hubungan ini? Orang baik tidak perlu terburu-buru untuk mendapatkan kepercayaanmu. Mereka membiarkan kepercayaan itu tumbuh secara alami dari waktu ke waktu. Sebaliknya, orang yang jahat akan berusaha mendapatkan kepercayaanmu dengan cepat sebelum kamu punya kesempatan untuk berpikir 2 kali. Jadi saat kamu bertemu seseorang yang tampaknya sempurna, ingatlah satu hal. Tidak semua yang bersinar itu emas. Poin kedua, kebohongan patologis. Bayangkan ini, kamu sedang duduk di sebuah kafe, berbincang dengan seseorang yang sudah kamu kenal cukup lama. Dari cara mereka berbicara, semuanya terdengar meyakinkan. Tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Kata-kata mereka mengalir begitu lancar, terlalu sempurna, seolah sudah dipersiapkan sebelumnya. Tidak ada keraguan, tidak ada jeda untuk berpikir. Lalu tiba-tiba, kamu teringat sesuatu. Cerita yang mereka sampaikan kali ini berbeda dengan yang mereka katakan beberapa minggu lalu. Tidak besar, hanya detail kecil yang berubah. Namun semakin kamu mengingatnya, semakin kamu menyadari bahwa ada pola di sini. Kebohongan patologis bukan sekadar kebiasaan berbohong sesekali. Ini adalah sebuah pola, kecenderungan untuk berbohong bahkan ketika tidak ada alasan yang jelas untuk melakukannya. Orang yang memiliki kebiasaan ini bisa berbohong tentang hal-hal sepele, tetapi mereka juga bisa memanipulasi kenyataan dengan cara yang lebih besar dan berbahaya. Ketika seseorang berbohong sekali, mungkin itu karena situasi mendesak. Tetapi jika seseorang berbohong terus-menerus tanpa alasan yang jelas, itu bisa menjadi bagian dari kepribadiannya. Mereka mungkin berbohong untuk mendapatkan perhatian, untuk merasa superior, atau hanya karena mereka sudah terlalu terbiasa hidup dalam kebohongan. Lalu, apa yang terjadi jika kamu terus berurusan dengan orang seperti ini? Pertama, kamu akan mulai meragukan realitasmu sendiri. Ketika seseorang berbohong dengan sangat meyakinkan, kamu mungkin mulai bertanya-tanya apakah kamu yang salah mengingat sesuatu. Ini bisa membuatmu terjebak dalam siklus kebingungan dan ketidakpastian. Kedua, kebohongan patologis bisa menghancurkan hubungan. Kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan, baik itu persahabatan, keluarga, atau pekerjaan. Begitu seseorang dikenal sebagai pembohong, sulit bagi orang lain untuk percaya pada mereka lagi. Tapi di sisi lain, apakah semua orang yang berbohong bisa dikatakan jahat? Tidak selalu. Ada yang berbohong karena takut, karena merasa terancam, atau bahkan karena mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk jujur tanpa merusak sesuatu. Namun ada satu hal yang pasti. Seseorang yang terus-menerus berbohong tanpa peduli dampaknya pada orang lain bisa menjadi bahaya tersendiri. Mereka mungkin tidak berniat menyakiti, tetapi efek dari kebohongan mereka bisa sangat merusak. Sekarang, mari kita bayangkan situasi lain. Kamu mendapati seseorang yang selalu tampak sangat meyakinkan dalam setiap ceritanya. Tapi semakin lama kamu mengenalnya, semakin kamu menyadari bahwa ada banyak inkonsistensi dalam apa yang mereka katakan. Mungkin mereka pernah mengatakan bahwa mereka bekerja di sebuah perusahaan besar, tetapi kemudian detailnya berubah ketika kamu bertanya lebih jauh. Mungkin mereka mengaku memiliki pengalaman tertentu, tetapi ada hal-hal kecil yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam hati, kamu mulai merasa ada yang tidak beres. Tapi pada saat yang sama, kamu juga tidak ingin langsung menghakimi. Ini membuatmu berada dalam dilema. Haruskah kamu mengkonfrontasi mereka? Atau haruskah kamu diam saja dan melihat bagaimana situasi berkembang? Orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk berbohong patologis seringkali sangat pandai dalam menyembunyikan kebiasaan mereka. Mereka bisa tampak sangat meyakinkan, bahkan ketika mereka sedang berbohong. Mereka bisa membuat orang lain percaya bahwa mereka adalah korban, atau bahwa kebohongan mereka tidak benar-benar merugikan siapapun. Tapi inilah yang perlu diingat. Semakin lama kamu berada di sekitar pembohong patologis, semakin besar kemungkinan kamu akan terjebak dalam kebohongan mereka. Kamu mungkin mulai membela mereka, mencari alasan untuk membenarkan tindakan mereka, atau bahkan mulai ragu pada ingatan dan persepsimu sendiri. Jadi bagaimana cara menghadapi orang seperti ini? Pendekatan stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita meresponsnya. Jika kamu menyadari bahwa seseorang sering berbohong, langkah pertama adalah tetap tenang dan tidak terbawa emosi. Kamu bisa mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik, meminta klarifikasi, atau bahkan menantang mereka dengan cara yang halus. Jika seseorang tahu bahwa mereka tidak bisa lolos dengan kebohongan, mereka mungkin akan berpikir 2 kali sebelum berbohong lagi. Tapi ada juga kemungkinan lain. Seseorang yang sudah terbiasa berbohong mungkin tidak akan berubah meskipun kamu menghadapinya. Dalam kasus seperti ini, kamu harus mempertimbangkan apakah hubungan dengan orang tersebut layak untuk dipertahankan atau tidak. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih kontroversial. Ada kalanya, kebohongan dianggap bisa diterima dalam konteks tertentu. Misalnya, berbohong untuk melindungi perasaan seseorang, atau untuk menghindari konflik yang lebih besar. Tapi di mana batasnya?
Jika seseorang berbohong untuk menghindari konsekuensi dari tindakan mereka sendiri, itu bukan lagi kebohongan yang baik. Itu adalah manipulasi. Jika seseorang berbohong karena mereka menikmati kekacauan yang ditimbulkan, itu bisa menjadi tanda sesuatu yang lebih berbahaya. Pernahkah kamu merasa seperti seseorang selalu memiliki alasan untuk setiap kebohongan yang mereka katakan? Mereka bisa saja mengatakan bahwa mereka hanya mencoba melindungimu, atau bahwa mereka tidak bermaksud jahat. Tapi jika mereka terus-menerus melakukannya, apakah itu masih bisa diterima? Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam. Apakah kamu sendiri pernah berbohong dalam hidupmu? Jika iya, mengapa kamu melakukannya? Mungkin kita semua pada titik tertentu pernah berbohong. Tapi ada perbedaan besar antara seseorang yang berbohong sesekali karena situasi tertentu dan seseorang yang berbohong sebagai kebiasaan. Jadi, sekarang pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan jika kamu menyadari bahwa seseorang dalam hidupmu adalah seorang pembohong patologis? Akankah kamu mencoba membantu mereka berubah? Atau akankah kamu menjaga jarak demi kesehatan mentalmu sendiri? Yang jelas, memahami kebohongan patologis bukan hanya tentang menghindari orang-orang yang berbohong. Ini juga tentang memahami bagaimana kebohongan mempengaruhi kita, bagaimana kita bisa tetap kuat di tengah kebingungan, dan bagaimana kita bisa menjaga diri dari jatuh ke dalam pola pikir yang salah. Pada akhirnya, kejujuran bukan hanya tentang berkata benar, tetapi juga tentang hidup dengan integritas. Kamu mungkin tidak bisa mengubah semua orang di sekitarmu, tetapi kamu bisa memilih bagaimana kamu ingin menghadapi dunia. Dan itu adalah kekuatan yang tidak bisa diambil oleh siapapun darimu. Poin ketiga, manipulasi. Ada saat-saat di mana kamu merasa ada yang tidak beres. Bukan karena seseorang berteriak atau melakukan sesuatu yang jelas-jelas salah, tetapi lebih kepada cara mereka berbicara, bagaimana mereka memutarbalikkan situasi, atau bagaimana mereka membuatmu meragukan perasaan dan keputusanmu sendiri. Itu bukan sekadar kebetulan, itu adalah manipulasi. Manipulasi bisa datang dalam berbagai bentuk. Ada yang halus, hampir tidak terasa, dan ada yang terang-terangan merugikanmu. Tapi satu hal yang pasti, mereka yang ahli dalam manipulasi tahu persis bagaimana memanfaatkan emosi dan psikologimu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sekarang, bayangkan sebuah situasi. Kamu baru saja berbagi kabar baik dengan seseorang, tapi alih-alih ikut senang, mereka malah menyepelekan pencapaianmu atau membandingkannya dengan sesuatu yang lebih besar yang pernah mereka lakukan. Tiba-tiba, kebahagiaan yang tadi kamu rasakan berubah menjadi keraguan. Apakah pencapaianmu memang tidak seberapa? Apakah kamu terlalu berlebihan dalam merasa bangga? Inilah salah satu bentuk manipulasi emosional yang sering terjadi tanpa kita sadari. Biasanya, orang yang suka memanipulasi memiliki kemampuan untuk membuatmu meragukan realitasmu sendiri.